Ya Amirul Mukminin, salam sejahtera bagi Amirul Mukminin Umar. Ada apa Pak? Saya kini kesini mau curhat. Curhat apa? Kata Sayyidina Umar. Begini Umar Ibn Khattab, istriku di rumah ngomel terus dari pagi tak berhenti. Jadi saya kesini mau curhat. Mau curhat apa? Bagaimana cara menenangkan hati istri saya? Terus bagaimana agar istri saya enggak ngomel terus? Terus bagaimana agar istri saya enggak marah-marah terus? Terus ya udah itu aja. Kata Umar Ibn Khattab, pulang. Kenapa Umar? Pulang saja. Anda kan belum memberikan saya solusi. Pulang. Kenapa pulang Umar? Kamu tahu? Dari tadi pagi aku duduk di depan pintu rumah ini. Umar duduk di depan rumahnya. Apa kata Umar? Aku nggak bisa masuk juga. Kenapa? Istriku sama ngomel juga di dalam. Ya cukup Pak Kiai Syahuddin. Yang takut sama istri bukan cuma sampean. Sampean takut? Walah. Senin. Wah. Rugi aku deh. Ngumpul sama suami-suami takut istri. Saya bukan takut Mas, cuma menghargai saja. Saya nggak takut. Wah dia Jadi begini, ternyata seorang sahabat mulia, seorang Amirul Mukminin, seorang sahabat yang paling tegas, tapi ketika menghadapi istrinya sendiri, ternyata Sayyidina Umar sama dengan kita para laki-laki. Apa kata Sayyidina Umar? Memang perempuan itu Allah ciptakan khusus untuk kita, untuk menasihati kita dengan caranya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menasihati kami, para laki-laki tertindas ini. Coba Pak Kiai Syihab, laki-laki memang nasibnya seperti ini. Dari kecil anak laki dimarahin mama, masuk sekolah dimarahin Pak Guru, masuk SMA dimarahin sama guru BK, masuk kuliah dimarahin sama kajur, ketua jurusan. Sekali punya istri dimarahin sama istrinya. Memang nasib laki-laki lah. Dari dulu memang nasib kami selalu jadi objek penderitaan. Tapi mulai hari ini, yuk kita kembali kepada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi mendidik istri-istri Nabi, dan istri Nabi begitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Pesan Allah kepada Rasulullah. Berapa menit ceramah saya, Mbak Gunarti? Berapa jam? Jangan lama-lama, Mbak. Maksudnya masih apa ini? Masih lama. Jangan siksa saya, Mbak. Karena habis pulang dari sini, saya pasti ketemu istri saya. Nanti insya Allah malam saya masih ada pengajian di Kuala Mandor di daerah Ampaning. Karena mulai dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 29 November, kurang lebih 2 bulan, saya harus pulang, saya harus keliling Kalimantan Barat, termasuk hari ini di sini. Jadi saya pernah ditanya, Pak Ustadz, suka dukanya jadi dai keliling itu apa? Karena sampai kan dai-nya dakwahnya itu kan, saya dakwahnya ke Malaysia, ke Singapura, biasa kalau Indonesia sudah biasa itu. Jadi sukanya di mana? Saya sukanya ketemu dengan orang-orang saleh. Saya sukanya ketemu dengan orang-orang baik, termasuk dengan Anda semuanya hari-hari ini. Tapi dukanya mana Ustaz? Dukanya adalah ketika saya ceramah di Jawa Tengah, ceramah di Jawa Barat, ceramah di Jakarta, ceramah di Sumatera. Masalah besarnya adalah ketika panitia itu minta nomor rekening istri. Kenapa begitu? Kalau kita punya ATM, masuk ke ATM, tinggal pencet 6 digit. Nomor digit apa? Nomor PIN Anda salah. Keluar. 1 menit uangnya keluar. Silakan tunggu uang Anda. Pencet 1 juta, keluar 1 juta. Tapi kalau uang sudah masuk istri, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri.
Tak dapat. Betul. Dia menikmati ini. Nah itu. Si Habudin itu minta 10.000 buat bensin, melototnya 2 hari. Mau kemana lagi? Astagfirullahaladzim. Kurang garang gimana ceramah tadi? Kurang tegas gimana ke si Habudin? Tapi ketemu istri, si Comeong. Nah itu Bu. Dukanya di mana? Ya dukanya. Yang hafal jadwal saya ya istri, asisten saya kurang hafal. Abi tanggal sekian di sini, habis itu Abi terbang ke Lampung, dari Lampung kemudian langsung ke Jambi, dari Jambi pulang ke Pontianak. Saya bilang, nih boleh istirahat 2 hari? Nggak bisa. Karena perempuan yang paling saya takuti bukan bibirnya, bukan matanya, tapi telunjuknya. Perempuan di mana-mana kalau pokoknya yang selesai. Saya pernah ketemu dengan santri saya ngaji waktu di Kudus. Saya gandeng tangan istri saya pakai siap. Saya gandeng tangan istri saya. Ya Bang, masuk ke mall. Saya pegang tangannya. Jadi murid saya nanya, Assalamualaikum Abah, Waalaikumsalam. Abah sehat-sehat. Umi ya Pak? Abah sudah berapa tahun sama Umi? 18 tahun. Abah kelihatannya masih mesra? Iya. Kok kayaknya Abah nggak bahagia? Abah kan kelihatannya mesra. Saya bilang, Cung, Abahmu ini bukan mesra. Abah pegang tangan Umimu ini. Kalau sampai dilepas habis ditunjuk semua. Oh itu ini. Jadi itu Syihab, triknya itu saja. Biar kelihatan mesra, padahal biar nggak nunjuk-nunjuk. Perempuan itu beli ini, beli ini, maka telunjuk perempuan adalah yang paling saya takuti selama ini. Maka oleh karenanya hari ini Allah mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak hidup kita. Fabima rahmatin min Allah linta lakum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lakum, وشاوركم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Orang NU di mana-mana dicaci mah biasa Ibu. Orang NU dikata-katain biasa. Ibu-ibu muslimatan diomongin orang itu lewat. Yang bahaya kalau ibu muslimatan yang ngomongin orang. Gak ngerti kamu gak kenapa? Itu ya kemarin itu kan belum bayar kan? Ya mana? Saya orang santan. Kami di Syihab, saya dibilang top di seluruh Indonesia, tapi tidak top di Siantan. Saya sudah 7 tahun tidak diundang sama ibu-ibu. Gak usah Ustaz, gak usah undang Ustaz saya musik, kenapa? Garang kalau ngomong. Kenapa pula garang? Mulutnya berbeda sama perempuan. Saya kan hanya mengingatkan hukum. Saya katakan, Bu, saya selalu datang ke majelisnya ibu-ibu. Saya katakan begini, datang ke majelis ilmu itu adalah cari barokah, ngaji bareng, suhbah, kebersamaan, ma'iyah, barengan. Tujuannya apa? Bahwa kita ngaji bareng sama dengan cara NU ini enak. Ya cara yang paling sederhana, dakwah Islam itu ya begini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, kata Allah, kalau seandainya engkau bersikap keras kepada mereka Muhammad, linta lahum, mereka akan berlari jauh dari Muhammad. Karena sebab rahmat dari Allah, lintalah pun bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Orang-orang Nahdliyin, ibu muslimat, adik-adik fatayat, adik-adik yang anggota yang ada di Bangun NU harus menunjukkan dakwah yang lemah lembut. Karena kalau seandainya kita keras, mereka akan berlari jauh dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Allah.
Rasulullah kurang dicaci gimana? Saya datang ke pengajian enak pakai mobil, datang ke sini disambut pakai salawat badar, duduk dikasih makanan, pulang diamplopin. Ada amplopnya nggak? Panitia. Agak curiga saya ini. Ada nggak? Panitia. Kalau nggak ada saya turun aja dari sana. Nah ini loh. Tapi jangan dipotong Pak ya. Loh ini loh. Nah, dakwah Islam caranya NU, ya caranya Nahdien, ya seperti ini, mendekati manusia dengan tidak harus memukul, tapi merangkulnya kata Allah. Jangan kau musuhi mereka. Orang yang memusuhimu, kemudian engkau balas dengan permusuhan, sampai kapan ini akan selesai? Mereka mencacimu, balas dengan doa. Mereka membencimu, doakan kepada Allah agar hatinya dilembutkan oleh Allah. Saya di Siantan sudah 7 tahun, tidak diundang sama ibu-ibu. Saya nggak sedih, enggak. Saya dibenci, biasa. Saya difitnah, itu kecil. Yang penting saya tidak benci orang dan saya tidak memusuhi orang lain. Saya katakan saya tidak punya urusan dengan Anda. Urusan saya dengan Anda sudah selesai. Sekarang urusan Anda dengan Allah. Itu NU. NU itu adalah organisasi yang jumlah anggotanya tidak ada di dunia melebihi orang NU yang hampir kurang lebih 100 juta. Berdirinya Indonesia ini digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama NU, maka berdirilah Indonesia. Belanda masuk lagi ke Indonesia, keluar resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober tahun 45, maka hari ini dikenal dengan Hari Santri. Artinya Indonesia itu ada karena Nahdlatul Ulama. Gak usah sedih, sanad keguruannya jelas. Syihabuddin berguru kepada siapa? Lirboyo. Pak Abdul Karim Lirboyo yang dikenal dengan Kemana berguru kepada Hadratus Syekh, berguru kepada Hadratus Syekh Khalil Bangkalan bin Abdul Latif. Kiai Khalil Bangkalan punya salah satu guru yang baru hari ini ketemu di kota Pontianak, yang kuburannya insya Allah berada di sekitar Jalan Tanjung Pura. Insya Allah bernama Syekh Mahmud bin Abdul Hamid. Beliau itu adalah datuk dari Sultan Abdul Hamid kedua, karena Syekh Mahmud bin Abdul Hamid Ad-Dagestani. Dagestani itu salah satu provinsi di Rusia, karena dulu Rusia itu adalah bagian dari negara Islam. Baru berganti setelah adanya komunisme. Syekh Abdul Hamid punya putra namanya Syekh Mahmud bin Abdul Hamid. Beliau punya putri perempuan yang bernama Syekhah Jamilah. Syekhah Jamilah dinikahi oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad menikahi Syekhah Jamilah, punya putra laki-laki yang bernama Sultan Abdul Hamid II. Ada di Pontianak kuburan beliau. Dari Syekh Khalil Bangkalan naik kepada Imam Nawawi, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani naik sampai nanti kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru yang bernama Nafi. Nafi punya guru yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, murid Rasulullah, sekaligus ipar Rasulullah, karena beliau menikahi Hafsah binti Umar ibn Khattab. Dari Abdullah bin Umar naik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad keilmuan yang jelas. Maka insya Allah alumni pondok pesantren yang ada di Indonesia, selagi sanadnya masih bersambung kepada ulama-ulama NU, insya Allah tembus langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tidak usah ragu-ragu. Kemudian Fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau keraskan hatimu Muhammad, niscaya mereka akan berlari jauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka kata Allah. Yang hina kita maafkan, yang caci kita maafkan. Karena itu adalah sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat sholat asar, kebiasaan beliau itu pasti melewati rumahnya orang Yahudi.
Ketika Rasulullah melewati rumah orang Yahudi, Rasulullah diludahi. Rasulullah diludahi di atas, pas kena wajah Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah malah tersenyum. Kalau kira-kira Kiai Shihab kalau ke masjid mau mimpin sholat jamaah, tiba-tiba ada orang yang meludah, apa kata Kiai Shihab? Kau naik, kau samanya. Tapi sebelum siapa gitu? Kira-kira begitu. Tapi Rasulullah senyum. Setelah itu Rasulullah besoknya lewat diludahin lagi, senyum Rasulullah. Sampai kemudian suatu hari Rasulullah ketika melewati rumah orang Yahudi, ditunggu beberapa menit, ternyata tidak ada yang meludah. Rasulullah masih menunggu di bawah. Ditunggu sama Rasulullah. Kemana orangnya ini? Kok tidak ngasih hadiah lagi? Ludah disebutnya hadiah. Sampai ketika selesai sholat, Rasulullah manggil salah satu sahabat. Sahabat, tolong kamu cari tahu rumah yang ada di tikungan itu, yang biasa saya lewati untuk ke masjid. Ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Saya ada perlu sama dia. Coba kamu cari tahu, cari kabar kemana orangnya. Berapa hari ini aku tunggu dia tidak ada. Yang Yahudi itu iya. Setelah itu kemudian sahabat ini memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang Anda maksud sedang sakit. Sakitnya parah ya Rasulullah. Kalau seandainya kita punya orang yang kita benci atau membenci kita, tiba-tiba didengar dia sakit. Misalnya Mbak Gunarti dimusuhin, misalnya dimusuhin sama orang tukang kredit. Ingat-ingat tukang kreditnya masih. Tiba-tiba dia memusuhin Mbak. Kemudian didengar kabar orang yang memusuhi Mbak itu sakit. Apa kata Mbak dalam doanya? Mampus. Kan kira-kira begitu redaksinya. Apa kata Rasulullah? Baik, terima kasih. Rasulullah pulang menemui istrinya Siti Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah bertemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, hari ini kamu masak apa? Tidak ada masakan enak ya Rasulullah. Kalau memang tidak ada masakan enak, coba kamu ke pasar, masaklah masakan yang enak. Untuk apa ya Rasul? Aku punya teman sedang sakit. Yahudi yang memusuhi Nabi, yang mencaci Nabi, yang meludahi Nabi. Ketika sakit Nabi menyebutnya temannya lagi sakit. Dan meminta Aisyah untuk membuatkan makanan yang paling enak. Setelah itu kemudian Rasulullah datang ke rumah Yahudi ini. Kaget orang Yahudi. Ya Muhammad, ada apa kamu datang ke sini? Halaktu ya Muhammad, celaka saya Muhammad. Apakah kamu datang ke sini untuk membalas dendammu? Karena aku meludahimu, karena aku memakimu, karena aku memusuhimu. Apakah kau akan membalas di saat aku sakit? Nabi menjawab, tidak. Tenang saja. Saya bawakan makanan untukmu. Sebab aku mendengar kabar bahwa kau sedang sakit parah. Apa kata Yahudi? Ya Muhammad, orang yang paling aku benci di tanah Makkah ini, orang yang paling aku benci di seluruh jajaran Hijaz ini, tidak ada melebihi engkau ya Muhammad. Tapi ketika aku sakit, engkaulah orang yang pertama datang mendoakan kesembuhanku. Engkaulah orang yang pertama membawakan aku makanan. Bahkan tidak ada sedikit pun dalam pikiran dan hatimu ingin membalasku dalam keadaan seperti ini ya Muhammad. Manusia dari apa engkau Muhammad? Kalau seandainya kita mendengar orang yang musuhin kita sakit parah, kita bawain makanan memang. Tapi di dalamnya kasih baygon dikit. Itulah akhlak Nabi. Dan akhlak Nabi ini bisa diterapkan dalam hidup kita karena kita mencontoh ulama-ulama kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ustadz-ustadzah Nahdlatul Ulama yang akhlak dan perilakunya insya Allah sama dengan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir,